Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen set. Mana Pak Rete Mas? Di bis tadi barusan selesai. Sampai boy. Traik Merak Malang nggak ada Mas. Turun Lebak Bulus ntar banyak kok bis ke Malang ke Merak. Mas mau tanya itu spionnya emang kecil gitu ya Mas? Yang bis barusan. Tiap karoseri kan punya karakter sendiri-sendiri. Spion itu kan yang penting fungsinya, bukan modelnya. Sekali lagi buat permajaan HM berapa Mas? Bukan buat permajaan sih, buat tutup jalur benernya. Kan aku udah bilang tuh, banyak jalur-jalur yang belum ketutup. Ya itu buat nutupin. Cuma ntar yang bawa antar. Mas aku kemarin di rambutan di PP Calo tas sebut Haryanto langsung mundur Mas, sisan bener. Ya sebegitulah. Kita pernah punya ada sejarah kelam di kampung rambutan sekitar tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Yang dulu zaman Wahid ditusuk itu boy. Tahun berapa? 2016 atau 2017 ya, terus gitulah. Mas nggak pakai dasi, lu kira gue sales ya zaman dulu? Gue dulu waktu nyelesin panci pakai dasi, boy. Hem lengan panjang, dasi. Gimana Mas tesnya? Baik banget, keren banget. Tinggal ntar kita ngetes durability-nya, boy. Lihat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, gerobekan apa enggak. Kalau sekarang overall 80 lah. Nilai yang istimewa banget. Buat New Armada. Itu dari gua penilaian pribadi. Kangen sama Mas Ran. Iya. Gua lagi ini, satu anak kuliah ya. Terus kedua lagi ada konten channel baru. Terus ketiga gua masih nyiapin rapi-rapiin basecamp buat tim YouTube Mas. Pe kapan Bre? Jarang libur. Lah yo, wis mlaku nang PP. 2 bulan lebih. Edan gue malah. Bre. Melaku ngasih rong sasi. Pre, jipuk pre orang PP petang PP. Oh tolong PP. Donya mboya awak ora mbok pikirno. Mboten nganu. Kersane temotorin mobil ya. Ya orang sasi pre lho. Iya. Kowe ora bakal ngerti nek awakmu kesel. Kerja ben langgeng. Iya. Terus kalian loro numpuk malah penyakit. Istirahat orang PP, untuk petang dino kan lumayan. Orang boleh lek gitu Mas, rong sasi ra libur. Aku wae jek kakean turu. Lah dhewe mancal ning dalan kok teh. Makanya gak kepikiran. Bener semangatnya ono, pikirannya ono, tapi kan awak gak ngerti. Awak kesel ku gak tau ngomong. Iya. Anak-anak tuh begitu, supir banyak kok. Gue tuh mikirin mereka, kesehatan mereka, boy, bukan apa-apa. Tes drive Evolender kapan? Besok paling. Mas Pak Haryanto udah terdaftar Traveloka belum ya? Udah dong, udah dari berapa tahun lalu. Mas Terminal Haryanto Giwangan punya 2 agen kah? Enggak, satu. Biasanya itu yang sub Mas buat ngejaring penumpang doang. Mas Haryanto Patas? Enggak, mana ada Patas masuk Wonogiri. Patasnya Haryanto cuma ada Jogja, Magelang, Semarang, Kudus, Pati, Demak. Mas Jaroh bulan apa? Nggak tahu nanti. Nggak ada Mas Traveloka, adanya di Redbus. Ada Traveloka. Jurusannya dulu cari. Coba ntar gue cek lagi deh. Emang Traveloka kenapa? Ada kok. Jurusan mana? Ada. Kopi apa gitu? Kopi apa gitu? Amri set boy Mas. Nanda has been taken. Bahasa Inggrisnya begitu, kurang lebih. Makanya dia lagi sedih, biarin aja. Sekalian udah dites Mas. Udah, barusan selesai. Gue seneng banget, gue tuh paling seneng boy kalau disapa penumpang, seneng. Mogi-mogi Haryanto semakin maju terus, amin. Doain aja Pak Haji sehat terus boy. Kalau Pak Haji sehat, insya Allah Haryanto semakin maju. Ini lagi nyiapin studio yang buat kodok Zuma. Salam dari kali Anda Mas. Siap. Waalaikumsalam.
Jadi kangen Sumatera gue kalau kali Anda. Salam saking Citra Raya Mas, siap. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Pak RT di situ Mas. Iya Gun. Lagi di sini, ntar pengen gue culik ke BC nih. Sekarang yang nonton 1000-an terus ya Mas. Ya alhamdulillah lah. Salam dari New Zealand Mas, jauh amat. Boy, gue ada tamu. Gue nemenin mereka dulu ya. Kalian terima kasih banyak yang udah nemenin live-ku. Kalian selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain akun lama gue vakumin bakal membaik ya. Paling enggak minimal jadi sepi lah. Ternyata kok makin rame. Bri, lu ngapain komen, Bri? Mang SCH-nya Enyon udah dilipet, Boy. Apa? SCH-nya Enyon udah dilipet. Boy lagi sama Mas Andi Sapi. Pembalap Jogja yang Bengkel pernah dong. jaya pada Mas masa. Andi kan udah buka 2 bengkel. Oh iya. Ambil yang bawah tuh. Dilipet itu bukan vakum, Mas. Kalau dilipet itu bukan vakum. Berarti emang dilipet udah. Orang pada nanya SCH kemana, gue bilang dilipet. Buka di stop. Semoga bisa ikut Bali Bangkit. Oh iya, Bali Bangkit kita jadi dong. Cuman ada kenaikan tarif ya. Mohon maaf banget. Solarnya naik, Boy. Bisa pakai ini. Ada Ajis Mahendra. Coba diupdate personal Mas, naik sekitar 200.000 mungkin per orangnya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan aja bisa lah, cukup lah naik 200.000. Solarnya naiknya 25% dan yang naik kan otomatis bukan cuma akomodasinya, bukan cuma transportasinya Nih, lagi, lo. hotel-hotel segala macam. Dapat salam dari para pecinta ALS gitu ya. Lo. Gua, para pecinta ALS, salamnya sama gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanyain Parholog mana lagi atau lagi katanya? Wisata. Oh, wisata. Udah. Kemarin ada putus lagi tadi. Kemarin ada isu gua kawin lagi. Hah? Parah banget isu yang beredar. Ajis Raja Arab. Mas Yoyo mana? Mas Yoyo sekarang jadi pengusaha Bu di Bali. Alhamdulillah. Bisa buka usaha travel sekarang. Cinta Pasumi. Mas itu iya aku sekarang kalau malam di base camp terus Mas, di base camp di Fajar Indah. Main-main di sini lah. Kemarin gua gejala tipes, terus Masih dia 3 kali bagian. sakit gigi. Kalian ingat kan waktu gua nyabut gigi gua yang belakang itu waktu di Malang dulu, waktu kejadian di Malang itu. Lah itu yang bawahnya sekarang udah waktunya, Bro. Mas sakitnya. Enyon centang biru IG-nya gua udahan main IG. Baru mulai udah nggak live lagi nah. Iya, Opa Ribling tuh ikut gua udah belasan tahun, Mas. Ya Allah. Ya, kadang ada satu hal yang gua nggak terima sih benernya. Dalam artian untuk rekan-rekan gua semua ya. Satu hal yang nggak gua terima dari mereka adalah mereka semakin menua. Itu yang gua nggak terima kadang. Dan gua kalau ketemu sama teman-teman gua di terminal di mana gitu, yang udah dari awal nemenin gua berjuang sama gua tuh, rambutnya udah mulai putih, kulitnya yang dulu kenceng pada keriput, yang dulu gagah udah pada kurus-kurus, loyo-loyo. Itu. Kan gua kemarin pas ngevlog sama Mas Toto Ciledug ngeliat dia gitu ya sedih. Ngeliat Rizal Bakbulus sedih. Ngeliat Pak Heri Bling udah ubaran semua itu sedih banget tuh. Ya itu tadi. Dasar kesedihan gua adalah rasa nggak terimanya gua terhadap penuaan mereka. Gitu. Padahal mereka manusia ya udah pasti tambah tua ya. Gua 10 tahun yang lalu gagal lo nggak kayak gini. Serius. Ganteng gua. Kebal pisau tapi nggak kebal penyakit. Manusiawi Bu. Penyakit kan dari dalam, pisau dari luar. Bukan gua yang keriput, teman-teman gua. Kalau gua mah awet muda terus lah. Bali Bangkit gimana Mas kelanjutannya? Ada kenaikan tarif Mas. Ntar bulan depan ini kita mau meeting dulu. Kita tentuin nih. Karena transportnya minta naik, hotelnya minta naik. Terus makan tuh akomodasi masuknya ya? Ya itulah, pada minta naik Mas. Ya gue nggak bisa neken juga karena kan kalau udah bahasan tentang solar naik, berarti kan imbasnya ke semua Mas. Asli tontonan saya sejak gak ada Mas. Loh kan aku masih upload. Kalau YouTube Mas, bulan kemarin ini 1 bulan ini agak kurang aktif.
Kan kalian tahu kalau habis kehack mas, itu habis kalian tahu yang aku berita kehack itu beberapa hari kemudian kehack lagi mas. Bayangin, jadi 1 bulan kemarin tuh 2 channel itu kehack 3 kali. Rian Mahendra channel 3 kali, Haryanto Official 3 kali kehack. Dan balikinnya nggak gampang gitu, makanya jadi nggak aktif, jarang banget kemarin upload nih. Ntar mulai bulan depannya PC udah tahu uninstall ulang, udah diinstal ulang, terus bulan depannya udah mulai ngevlog lagi. Aja, insya Allah, doain aja lah. Di perusahaan habis kecelakaan malah dipotong gaji. Ya kecelakaan dipotong gaji. Kalau misalnya kecelakaan yang merugikan perusahaan dan perusahaan butuh klaim untuk itu kan hak perusahaan mas yang udah disepakati bersama. Pertimbangan perusahaan udah sering gue bahas. Pemetaan wilayah, terus pelajari market sama kebiasaan kebutuhan mereka lah. Siapa aja, terus klasifikasi market. Satu kali air ketagihan kecil banget, sama aja. HR hanya memaksimalkan kebutuhan waktu, ketepatan waktu mas. Nggak ada HR kebut-kebutan di jalan tuh nggak ada. Mas kenapa Haryanto nggak buka jalur di Bali? Ngapain? Bali teman-teman gua jalan sehari cuman jalan berapa sih mas? Masa mau digangguin? Mas mau tanya konsumsi bis itu berapa ya mas? Sekarang nih ya, solar yang biasanya 1 PP 3 juta habisnya untuk wilayah-wilayah jauh kayak Bojonegoro itu sekarang paling enggak jadi 4,2 mas. Gila naiknya beneran. Dia tur naik 25% ya naiknya ya? Ya kan dari 5.000 mas, 500 jadi ke 6.000. Kalau naiknya mah tetap 20%an mas. Gue yakin semua perusahaan pasti ngambil batas aman naik per tiketnya 20% minimal ya. Mas kenapa sih supir HR sekarang kalau ada penumpang duduk di CD numpang ngerokok gak pernah diajak ngobrol? Mas tugas mereka adalah membawa kendaraan bikin nyaman penumpang, bukan ngajak kalian ngobrol mas. Orang nyetir kok disuruh ngajak ngobrol gimana sih? Yang penting kalau kalian sapa dia masih ngejawab dengan baik, masih melempar senyum, nggak diketusin, nggak dijudesin. Kalau soal mereka nggak ngajak ngobrol, ya kan mereka lagi konsentrasi sama jalan. Bisnya nggak ada buat nambahin Jogja itu. Dan kalian juga harus tahu kalau Jogja itu kita buat punyaan aja. Jalur kita kan aslinya kalian juga tahu, cuma sampai Prambanan aja. Karena banyak penumpang yang fanatik sama Haryanto, makanya bis yang jatah Klaten Prambanan itu gue tarik ke Jogja. Dan itu sifatnya hanya 2 bis paling kan. Karena ya kalian kan tahu sendiri mas, teman yang di Jogja tuh teman-teman gue semua, gue nggak niat ngembangin sono. Buat punyaan aja. Jogja mau dianggap nggak laku juga nggak jadi masalah. Mas gimana cara jadi orang operasional handal? Betah melek. Mas lihat Armada Trouble di YouTube ngapain? Tiap hari juga ada Armada Trouble. Sekarang kalau Haryanto jalan 160 per hari misalnya, itu mau 100% kagak ada masalah, nggak mungkin. Pasti ada lah 1 bermasalah, 2 bermasalah. Manusiawi mas. Saya itu. Tinggal makanya tugas kita adalah meminimalisir bagaimana supaya trouble-troublean itu sekecil mungkin. Mas ikut FJ Expo nggak acara Buswot kalau nggak salah? Insya Allah mas, undangannya kemarin udah datang. Mas masuk terminal Kelari nggak sih HR? Enggak mas. Kelari itu wilayah Simalakama, penumpangnya ada mas, tapi rawan macet. Bis kalau ditarik ke situ belum ada buangan, makanya harus ada bis yang pemberangkatan dari tengah buat bisa nyuplai Kelari gitu. Mana Kelari itu Simalakama mas. Kalau diambil dipaksain ada ntar malah ngerusak yang lain. Jadi gua nggak bilang Kelari itu buruk, enggak. Cuman keberadaan Kelari itu sendiri yang ibaratnya gimana ya? Di antara 2 keputusan yang sama-sama berat kita ambil yang paling ringan aja resikonya. Ya Kelari nggak dilayanin dulu. Kalau bahasa usaha itu dilipat berarti dia sudah menutup lembaran kisah usaha itu, terus berusaha membuka usaha baru. Maksudnya buka lembaran baru dengan usaha yang baru.
Kalian kan tahu Enyon bentar lagi gusuran tanah dia buat tol aja 58 hektar boy. Garut. Gua ala banyak berapa hektar. Ya tipis-tipis lah. Lu bisa hitung tuh, itu gusuran tolnya Enyon 58 hektar. Biarin besok dia berburu orang pajak deh, orang pajak nonton live gue. Udah. Oh udah. Udah bolak-balik udah gua bayar. Cepat pulang. Mas Rian denger-denger udah beli tanah di Wonosobo, heh. Isu dari mana sih? Kasihku tuakan. Ayolah buka lain Wonosobo. Lu aja yang buka gimana? Kasihku Gak kuat mas. aku akan pulang. Selama masa pandemi kemarin 3 tahun itu Pak Haji vakum permajaan. Jadi ketika masa pandemi selesai kan kita ada titik bouncing namanya, titik rebounding. Yang tadi habis di bawah mantul ke atas tuh. Nah, kita dikejar permajaan dan permajaan ini 2 tahun 3 tahun ke depan ini permajaan buat Muria Raya, Solo Raya, Wonogiri, Madura. Itu aja 2 tahun 3 tahun belum tentu ke cover semua gitu. Jadi bisa dibayangkan ya Wonosobonya kapan terus. Jadi kayaknya mungkin batas kekuatan Pak Haji sampai saat ini ya, maksimal di Pekalongan itu aja. Makasih banyak yang udah doain aku selama ini. Terus kalian juga selalu beraktivitas. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Kalian salam buat keluarga di rumah. Kalian selalu beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan selalu. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di garasi Pengging dong. Mas, kita ini kuli-kuli transportasi, kalau minggu tetap kerja. Beda sama lu orang-orang kantoran, minggu Sabtu libur ya kan. Kaget gua boy, Isak mukulin kru di bagasi, kirain gua beneran pakai tangan, nggak taunya pakai buku, ya syukur lah. Buat pelajaran juga. Drivernya ramah, sayangnya belum punya batangan. Mas, semua ada prosesnya. Kalian jangan intervensi kebijakan operasional. Ada prosesnya. Semakin mereka tersiksa awalnya di HR dan mereka kuat, insya Allah semakin kokoh mereka masa tuanya di HR nih. Tapi kalau belum udah rewel jalur, rewel batangan, rewel ini, aduh, nggak ngurusin orang-orang manja Mas di Haryanto. Di HR nggak ngurusin orang-orang manja. Mas, saya udah tuker tiket tapi 2 kaos 2 pieces, berarti stoknya lagi habis. Kan kalau agen nerima tiket dia setoran ke kantor Mas. Kalau kantor belum ada stoknya belum bisa ngasih. Artinya batangan itu apa Mas? Batangan itu kalau bahasa bis-bis Sumateraan cincu Mas. Jadi orang yang bertanggung jawab sama armada. Kelebihan Hino RN dibandingin apa? Dibandingin Hino RK. Lebih sistematis Mas pendinginan mesinnya. Makanya walaupun olinya nggak banyak tapi lebih gimana ya, lebih bagus lah sistem pendinginnya. Karena udah nggak ngandelin kaki manusia lagi buat kontrol temperatur. Mas Rian, kami dari Kru Malika Wisata berterima kasih banyak. Oh iya, jangan bosan-bosan masuk sini ya. Terus tenang aja, kalian kalau masuk di PO Haryanto ibaratnya, kalian kalau ada apa-apa di wilayah kita, entah di Madura, Surabaya, Malang, kalian bisa minta tolong sama orang-orang operasional kita. Tiket lebaran haji naik dong, Madura naik 100.000, Jawa Tengah naik 50.000. Mas, kalau dari Malang mau ke Jakarta agennya Bus Haryanto di mana ya? Tergantung Malangnya mana. Malangnya Arjosari ada terminal, Karangkates ada, Dampit ada. Malangnya mana terserah. Tergantung, ada semua. Kecuali Batu ya. Dari Kediri belum bisa Mas. Mas pernah ke Malang nggak? Pernah lah. Kan mantan gue dulu langsung. Batu bakal ada agen nggak Mas? Kayaknya masih lama banget Mas, karena masih ada banyak wilayah yang lebih lebih prospektif. Mas, kalau datengin unit wisata dari Kudus ada biaya lagi, soalnya saya booking Warung Mangga buat tanggal 30 sebenarnya 1 bis kurang. Ya iyalah Mas, kalau enggak Solarnya dari Kudus ke Jakarta siapa yang nanggung?
Berarti Malang Batu kurang. Batu yang bagus tuh paketannya mas. Kalau penumpangnya kurang. Jakarta Jember ada mas? Enggak mas, kejauhan belum. Lu nggak tahu rasanya IG ke band ya, capeknya 40 hari mas. Sekali gue ke band, postingan gue hilang, itu gue ke bandnya 40 hari. Dan itu multiple. Mas kenapa Bali Bangkit 2 di bulan November? Iya karena emang dulu pas Bali Bangkit pertama bulan November mas. Jadi Bali Bangkit keduanya juga bulan November juga. Kan kita ngebagi acara tahunan kita 3 kali mas. Awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Awal tahun itu family gathering. Pertengahan tahun itu ziarah Wali Songo bareng. Akhir tahun yes healing bareng. Rumah makan yang di Pengging terima buat rombongan wisata. Loh, kan kemarin aku udah bikin postingan. Malika Wisata kemarin 14 bis apa berapa itu? Unit pariwisata, Mas buka Instagram Haryanto Pariwisata. Haryanto divisi Haryanto divisi pariwisata. Mas kalau di Haryanto kalau pas makan mau nambah boleh nggak? Boleh mas. Yang penting kamu minta, Mbak maaf saya lapar banget, saya minta nambah gitu. Insya Allah dikasih lah. Masa ya orang minta makan nggak dikasih sih mas? Nah, kalau minggu begini sepi orang-orang admin, datangnya pada siang, anak operasional yang pada datang. Kemarin 2 hari ke garasi Pengging nggak pernah ketemu Mas Rian. Aku di kamar mas, di kantor dalam. Kalau nggak pas lagi keluar karena aku lagi bikin basecamp di luar. Buat kantor editor Basecamp Haryanto Official dan Rian Mahendra Channel. Basecamp Production Host buat tempat kalian nongkrong di Solo, di Fajar Indah. Ntar aku kontenin siangan lah. Buat anak-anak kumpul, anak-anak editor. Ya kalian kalau pengen edit-ngedit, sharing-sharing YouTube silakan. Gue siapin tempat spot yang enak. Dagang bakso di garasi baru nggak boleh lah mas. Namanya kamu pengen ngedirin perusahaan di dalam perusahaan. Kan udah ada Mbak Ayu yang bagian ngurusin rumah makan. Alamat lengkap markas Fajar Indah. Ntar mas, ntar aku vlogin. Gue nggak hafal jalannya soalnya. Ntar gue kasih tahu. Ya, gue bikinin tempat basecamp buat kalian youtuber bis. Pengen sharing-sharing editan atau mungkin kalian ngerasa jago edit, boleh kita kumpul-kumpul bareng, sharing-sharing. Kita gede bareng-bareng. Gue siapin tempat nongkrong buat kalian. Bro, gue ini ngedukung Pondok Pinang ya. Dalam artian ngedukung Pondok Pinang itu karena gue ngedukung kebutuhan masyarakat. Tapi kan pemerintahan punya aturan, makanya cara ngelawannya juga nggak frontal. Kan posisinya kita salah mas. Kita ini lagi memperjuangkan hal yang salah benernya. Tuh, paham ya? Jadi kalau dibahas semakin dibahas, ntar semakin susah nyari celah. Itu aja benernya. Gue ngedukung Pondok Pinang karena apa? Karena masyarakat itu nggak bisa dijauhkan dari transportasi. Sedangkan kalian tahu sendiri Jakarta Selatan kan nggak ada terminal yang layak untuk penumpang. Pondok Cabe jauh dari pemukiman, mana-mana jauh dari pemukiman. Yang paling efektif emang Lebak Bulus, tapi Lebak Bulus kan udah digusur mas. Jadi gua ngedukung Pondok Pinang karena demi kepentingan masyarakat, pengguna jasa transportasi dan rekan-rekan transportasi serta para pengusaha-pengusahanya. Tapi kan itu bukan hal yang benar mas, karena itu kan bukan terminal yang dikelola sama pemerintah gitu. Makanya kalian jangan mancing-mancing bahasan itu ke pemerintah, ntar malah semakin keras mereka. Jadi saat ini mendingan quiet aja lah, nonton aja. Jangan mentang-mentang kita butuh terus kita jadi lupa kalau negara ini diatur oleh hukum dan undang-undang. Itu loh maksud gue. Sama kayak Grogol, kayak Priok dulu. Kita kan juga berjuang mas, fighting juga, bentrok juga di lapangan, terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya sekarang ya dilegalkan lah, semi-semi dilegalkan. Ya gue juga pengen Pondok Pinang ke depannya seperti itu. Cuman kan yang bikin susah itu karena posisinya bukan di lahan pemerintah itu loh. Kalau Grogol terus Priuk oke lah fine. Dalam artian memang posisinya sejak awal itu milik pemerintah. Jadi pemerintah bikin aturan hukum undang-undang di situ bisa gitu. Tapi kalau Pondok Pinang kan punya swasta mas, yang ngelola kan masyarakat. Karena susahnya di situ, ribetnya itu di situ. Karena banyak kepentingan di situ.
Salut mas, bagaimanapun tetap taat hukum. Iya, hukum itu dicari celahnya mas, bukan dilawan. Cari celahnya, jangan dilawan. Kalau dilawan, apa bedanya kita sama orang-orang barbar itu? Tapi kita cari celah dalam hukum. Pohon pin tutup pindah kemana mas? Ya gue mana tahu boy. Kalau lu ngikutin aturan pemerintah mah harusnya kan Pondok Cabe mas. Terminal alokasian Lebak Bulus Lama kan Pondok Cabe sama Pasar Jumat. Untuk tiket lebaran haji ada Jawa Timur Madura naik 100.000, Jawa Tengah naik 50.000. Bro udah dulu ya, gue mau ada kerjaan dikit. Ada mau ngobrol sama anak-anak operasional. Kalian makasih banyak yang udah nemenin aktivitas gue pagi.